Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Seneng banget bisa bareng kalian di sesi penjelasan visual kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang jujur aja bener-bener esensial buat masa depan karir kalian. Kita nggak cuma mau ngomongin teori ngebosenin, tapi kita bakal bongkar cetak biru dari e-government atau pemerintahan elektronik dan gimana sih benda ini bersinggungan langsung dengan dunia kerja sosial di lapangan. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Nah, buat sesi edukatif kita kali ini, peta jalannya udah jelas banget. Ada 6 topik teknis yang wajib kalian kuasai. Pertama, kita bakal bahas evolusi era e-government dari versi 1.0 sampai 5.0. Terus kita bakal masuk ke 4 konsep tipologi utama, government to citizen, government to business, government to government, dan government to employee. Terakhir, kita tutup pakai model kematangan Gartner. Kenapa urutan ini penting? Karena 6 poin inilah yang bakal ngerubah total cara kalian melihat dan nanganin administrasi publik nanti. Satu hal yang pengen saya tegesin dari awal, menguasai metode-metode tadi itu bukan sekedar buat menu-menuin hafalan ujian ya. Sama sekali bukan. Ini tuh ibarat senjata utama kalian sebagai pekerja sosial. Kalau kalian paham teknisnya, kalian bakal gampang banget mendiagnosis tingkat kematangan digital di desa tempat kalian ditugaskan nanti. Dan yang paling krusial, kalian bisa mastiin akurasi data bantuan sosial kayak DTKS. Percaya deh, ini cara paling ampuh buat bikin layanan sosial itu benar-benar tepat sasaran dan nggak salah alamat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, 5 era evolusi. Subjudulnya, pemerintah sebagai alat komunikasi. Gini, sejarah itu bukan soal ngapalin tahun kalender. Sejarah itu ngebantu kita paham kenapa infrastruktur digital yang kita pakai sekarang bentuknya kayak gitu. Coba dibayangin evolusi e-government ini mirip sama cara kita komunikasi. Dulu banget kita ngirim surat pos, terus naik level ke telepon, email, chatting, sampai sekarang tiap hari video call. Nah, birokrasi pemerintah juga ngelewatin lompatan evolusi yang sama persis kayak gitu. Kalau kita lihat lini masanya, ada 5 tahapan nih ngebentang dari tahun 90-an sampai masa depan. Kita mulai dari era 1.0, yaitu masa informatisasi. Terus maju ke tahun 2000-an ada era 2.0 buat interaksi. Masuk 2010-an, kita kenal era 3.0 yang fokusnya ke transaksi. Terus, dari 2015 sampai sekarang, kita lagi ada di era 4.0, eranya integrasi. Dan yang sekarang lagi ngintip di depan mata kita, era 5.0 yang digerakin sama AI atau kecerdasan buatan. Paham urutan ini tuh syarat mutlak supaya kalian bisa ngebaca kapasitas digital pemerintah di daerah manapun. Perbedaan paling berasa itu kelihatan pas kita bandingin fondasi awalnya. Di era 1.0 tahun 90-an, pemerintah emang udah mulai punya website, tapi statis banget. Ibaratnya kayak mading atau papan pengumuman di kelurahan lah. Kita cuma bisa baca informasi satu arah, kayak profil kabupaten, nggak bisa nanya-nanya. Nah, pas masuk era 2.0 di awal 2000-an, tembok itu akhirnya runtuh. Formulir online dan email pengaduan mulai muncul. Warga akhirnya bisa interaksi digital sama negara. Walaupun ya, jujur aja waktu itu balasan dari pemerintah belum tentu cepat. Atau kadang malah nggak dibalas sama sekali kan? Baru deh setelah itu fungsionalitasnya benar-benar melonjak. Di era 3.0, transaksi udah bisa ujung ke ujung alias end-to-end. Berkat dorongan Inpres nomor 3 tahun 2003. Ngurus KTP atau bayar pajak mulai bisa full online. Tapi kawan-kawan, buat kalian para pekerja sosial, era 4.0 inilah yang jadi panggung utama kalian. Ini adalah eranya integrasi dan big data, eranya Satu Data Indonesia. Sistem yang tadinya jalan sendiri-sendiri, sekarang disambungin. Kenapa ini super penting? Karena integrasi inilah yang jadi nyawa dari DTKS, data yang bakal jadi makanan sehari-hari kalian buat mastiin bansos itu nggak nyasar ke orang yang salah. Dan sekarang kita nyampe di puncak evolusinya, yaitu era 5.0, pemerintah yang digerakkan oleh AI. Mungkin buat beberapa daerah ini masih kedengeran kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh arah yang udah pasti terjadi. Nanti layanan pemerintah itu sifatnya prediktif. Sistem cerdas bisa nebak dan mengantisipasi kebutuhan warga, bahkan sebelum mereka repot-repot ngisi formulir permohonan. Sebagai calon analis kebijakan dan pekerja sosial, tugas kalian nanti adalah mendiagnosis nih, sebuah desa itu lagi terjebak di era mana, dan kalian yang harus dorong mereka buat cepat-cepat bertransisi ke era yang lebih canggih ini. Lanjut ke bagian 2, tipologi e-government dengan subjudul Memahami Jaringan Jalan Digital. Kita geser dikit ya dari ngebahas urutan waktu ke dimensi ruang kerja. Kalian harus ingat, sistem pemerintah itu nggak cuma satu macam, karena yang dilayanin juga beda-beda. Biar nggak pusing sama istilah teknisnya, coba kita bayangin arsitektur ini kayak sebuah jaringan jalan raya digital.
Yuk kita petain 4 model ini pakai analogi tadi. Pertama, G2C itu ibarat jalan penghubung dari kota ke kampung yang tiap hari dilewatin warga. Terus, G2B itu kayak jalan di kawasan industri yang sibuk banget sama urusan bisnis. Kalau G2G, nah ini fungsinya mirip jalan tol dalam kota yang ngehubungin pusat-pusat pemerintahan dengan cepat dan bebas hambatan. Dan terakhir, G2E, ini tuh jalur khusus operasional buat kendaraan dinas. Analogi jalan raya ini bakal ngebantu banget biar kalian gak gampang nyasar pas lagi turun langsung ke lapangan. Kita bedah satu-satu ya, mulai dari G2C atau Government to Citizen. Ini adalah tipe layanan yang paling kerasa langsung sama masyarakat luas. G2C ini nanganin aplikasi buat adminduk, sistem BPJS Kesehatan, dan pastinya aplikasi aduan atau info bantuan sosial. Kawan-kawan dengerin ini baik-baik. Buat seorang pekerja sosial, G2C itu adalah epicentrum kalian. Di titik inilah kebijakan sosial benar-benar ketemu dan bersentuhan langsung sama teknologi yang dipakai oleh warga yang kalian dampingi. Geser dikit ke G2B, Government to Business. Sesuai namanya, ini wadah digital buat urusan bisnis kayak perizinan usaha di platform OSS, terus urusan pajak, sampai pengadaan barang lewat LPSE. Kalian mungkin mikir, loh, apa urusannya bisnis sama kerja sosial di desa? Eits, jangan salah, hubungannya erat banget. Kalau kalian nanti ngebantu ngembangin BUMDes atau badan usaha milik desa supaya mandiri secara ekonomi, BUMDes itu suka nggak suka harus masuk ke sistem G2B ini buat ngelewatin proses legalitasnya. Jadi, kalian wajib paham sistem ini buat bisa ngarahin mereka. Model ketiga, G2G atau Government to Government. Ini murni soal gimana satu instansi negara ngobrol sama instansi lain secara digital. Nah, di sini saya mau ngasih peringatan keras. Kalau sistem G2G ini macet, misalnya nih, data kependudukan dari Dukcapil gagal terintegrasi sama data dari Kementerian Sosial, akibatnya fatal banget. Verifikasi program kayak PKH atau program Keluarga Harapan bakal berantakan parah. Intinya, kalau data antar lembaga nggak sinkron, mau sekeren apapun kebijakan sosial yang dirancang, pasti bakal meleset dari sasarannya. Dan tipologi yang keempat adalah G2E, Government to Employee. Gampangnya, ini tuh mesin digital internal buat ngatur birokrasinya itu sendiri. Contohnya, ya kayak absensi digital, sistem penilaian kinerja online, sampai modul pembelajaran elektronik buat para ASN. Ya emang sih, kalian mungkin nggak bakal pakai sistem ini langsung bareng warga. Tapi kalian harus sadar, kualitas pelaksana program-program sosial di lapangan itu sangat bergantung sama seberapa bagus dan efisien sistem G2E ini mengelola kinerja pegawai negeri tersebut. Kita masuk ke bagian 3, model kematangan Gartner, yang jadi alat diagnosis utama. Kita kan udah ngebahas era evolusinya, dan udah metain jalan digitalnya juga. Sekarang, waktunya saya kasih kalian senjata pamungkasnya. Ini adalah metodologi kerangka kerja standar global yang wajib banget kalian pakai pas terjun buat ngevaluasi kesiapan digital di daerah manapun di Indonesia. Model Gartner ini ibarat tangga kematangan digital yang harus kalian analisis pas lagi turun ke lapangan. Coba kalian nilai, apakah desa yang kalian datengin itu masih nyangkut di langkah 1, yaitu presence, cuma sekedar punya website desa tanpa fungsi lain? Atau udah naik kelas ke langkah 2, interaction, di mana warga minimal bisa ngasih komentar atau lapor masalah? Apa mungkin udah di langkah 3, transaction, yang surat menyurat desanya murni selesai lewat aplikasi? Atau kerennya, mereka udah nyampe di puncak, langkah 4, transformation, di mana seluruh tata kelola pelayanan publik udah benar-benar berubah fundamental jadi ekosistem digital? Itu semua tugas kalian buat menilainya. Akhirnya kita sampai di inti pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, sebagai calon pekerja sosial, gimana cara kalian pakai semua alat diagnosis ini buat ngedorong daerah yang kalian analisis menuju transformasi digital yang sebenarnya? Kawan-kawan, tolong jangan biarin materi ini cuma numpuk jadi catatan kuliah ya. Ambil ilmunya, turun langsung ke masyarakat, evaluasi sistem e-government mereka, dan jadilah motor penggerak yang membawa perubahan. Bikin layanan sosial jadi jauh lebih akurat, tepat sasaran, dan pastinya modern. Saya benar-benar nunggu gebrakan kalian di lapangan. Terapkan ilmu ini, dan sampai jumpa di sesi seru kita selanjutnya.